Halo semua, selamat datang di channel Kimia First. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan di video sebelumnya mengenai soal-soal olimpiade untuk bidang kimia di tingkat kabupaten kota pada tahun 2017. Pada video kali ini, kita akan fokus membahas soal pilihan ganda dari soal nomor 6 sampai dengan soal nomor 10. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya dari soal nomor 6. Soal nomor 6 yaitu, di antara senyawa alkana berikut ini yang mempunyai interaksi van der Waals paling tinggi adalah. Soal ini masuk ke dalam materi gaya antar molekul pada bab ikatan kimia. Untuk menentukan senyawa mana yang memiliki pengaruh gaya van der Waals paling tinggi dapat dilihat dari senyawa yang memiliki ukuran paling besar. Bagi yang mau mencoba menjawab soal ini, silakan di-pause terlebih dahulu videonya, lalu lanjutkan lagi setelah selesai menjawab. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama untuk soal nomor 6. Semakin besar ukuran molekul atau massa molarnya, dan semakin panjang rantai karbonnya, maka gaya van der Waals antar molekulnya juga semakin kuat. Hal ini dikarenakan luas permukaan kontak antar molekul lebih besar, sehingga panjang rantai karbon dalam suatu molekul semakin besar, di mana molekul itu bisa bersentuhan atau berinteraksi dengan molekul lain di sekitarnya. Selain itu, molekul yang besar juga memiliki polarisabilitas lebih tinggi, artinya senyawa tersebut memiliki lebih banyak elektron sehingga lebih mudah mengalami distorsi muatan. Dengan polarisabilitas tinggi membuatnya lebih mudah membentuk dipola sesaat sehingga interaksi antar molekul menjadi lebih kuat. Dari kelima opsi jawaban, opsi A memiliki 6 atom C, opsi B memiliki 3 atom C, opsi C memiliki 8 atom C, opsi D memiliki 4 atom C, dan opsi E memiliki 5 atom C. Dengan demikian, opsi C memiliki jumlah atom C terbanyak yang artinya molekulnya paling besar sehingga menghasilkan gaya van der Waals paling tinggi. Oleh sebab itu, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 adalah opsi yang C. Kemudian kita masuk ke soal nomor 7. Jika NaBr larut dalam air, maka jenis gaya antar molekul yang harus diputuskan adalah. Soal ini masuk dalam materi yang sama seperti soal nomor 6, yaitu materi gaya antar molekul pada bab ikatan kimia. Bagi yang mau coba menjawab soal ini, silakan di-pause terlebih dahulu videonya, lalu lanjutkan lagi setelah selesai menjawab. Baiklah, jika sudah, mari kita bahas bersama-sama untuk soal nomor 7. Hal yang perlu diketahui dan diingat, dalam senyawa NaBr terdapat ikatan ionik, sedangkan dalam molekul air terdapat ikatan hidrogen. Ketika NaBr larut dalam air, ion-ion dalam NaBr putus untuk membentuk ion Na+ dan juga Br-. Lalu sebelum ion Na+ dan Br- berinteraksi dengan molekul air, molekul-molekul air saling terikat oleh ikatan hidrogen. Maka dari itu, agar air bisa mengelilingi atau menghidrasi ion-ion tersebut, maka ikatan hidrogen antara molekul air juga perlu sedikit terganggu atau diputus. Dengan demikian, ikatan yang perlu diputus saat NaBr larut dalam air yaitu ikatan ion-ion dan ikatan hidrogen yang sesuai dengan opsi yang D. Kemudian kita ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 8. Di antara teknik-teknik berikut ini, yang tidak dapat digunakan untuk menghitung delta H reaksi adalah. Soal ini masuk dalam materi dalam bab termokimia. Bagi yang mau coba menjawab soal ini, silakan di-pause terlebih dahulu videonya, lalu lanjutkan lagi setelah selesai menjawab. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama untuk soal nomor 8. Ada beberapa cara untuk menentukan atau menghitung nilai entalpi reaksi. Mari kita bedah satu persatu dari tiap opsi. Untuk opsi A bisa digunakan karena merupakan metode paling standar dalam termokimia, di mana dihitung selisih antara jumlah entalpi pembentukan produk dengan reaktan. Kemudian kita ke opsi selanjutnya, yaitu opsi yang B, di mana opsi B tidak bisa digunakan. Hal ini dikarenakan titik leleh hanya menunjukkan suhu di mana zat tersebut melebur, bukan energi perubahan reaksi kimia, sehingga tidak relevan dalam perhitungan delta H reaksi. Lalu kita ke opsi yang C, di mana opsi C bisa digunakan. Prinsip pada opsi C menyatakan bahwa delta H reaksi tergantung pada keadaan awal dan akhir, bukan jalur reaksi. Kemudian kita ke opsi yang D. Opsi D ini juga bisa digunakan, di mana jumlah energi ikatan yang terputus dikurangi jumlah energi ikatan yang terbentuk. Metode ini disebut metode energi ikatan rata-rata. Terakhir untuk opsi yang E. Untuk opsi E juga bisa digunakan. Kalorimetri dapat langsung mengukur panas yang diserap atau dilepas
saat reaksi berlangsung, lalu dihitung nilai delta H-nya. Dengan demikian, teknik yang tidak bisa digunakan untuk mencari nilai delta H adalah opsi yang B, yaitu menggunakan titik leleh reaktan dan juga produk. Lalu kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 9. Di antara zat berikut ini, yaitu HCl pada fasa gas, natrium, HCl pada fasa aqueous, dan juga F2, mempunyai nilai entalpi pembentukan standar atau delta H 0F adalah. Soal ini masuk ke dalam materi entalpi pembentukan standar pada bab termokimia. Bagi yang mau coba menjawab soal ini, silakan di-pause terlebih dahulu videonya, lalu lanjutkan lagi setelah selesai menjawab. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama untuk soal nomor 9. Sebelum itu, untuk menjawab soal ini kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu delta H 0F. Delta H 0F adalah perubahan entalpi ketika satu mol senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya dalam bentuk standar. Zat yang memiliki nilai delta H F sama dengan 0 adalah unsur dalam keadaan standar yang bisa berupa unsur monoatomik atau diatomik. Dari keempat zat dalam soal, Na dan F2 merupakan unsur-unsur dalam keadaan standar, sedangkan untuk HCl, baik dalam fase gas maupun aqueous, merupakan suatu senyawa, sehingga hanya Na dan F2 saja yang memiliki delta HF sama dengan 0. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9 adalah opsi yang D, atau pada zat untuk nomor 2 dan juga nomor 4. Kemudian kita masuk ke soal terakhir untuk video kali ini, yaitu soal nomor 10. Jika diketahui data energi ikatan sebagai berikut, HH sebesar 436 kJ per mol, OO 142 kJ per mol, O rangkap 2O 499 kJ per mol, dan HO sebesar 460 kJ per mol, maka entalpi reaksi pembentukan H2O2 atau hidrogen peroksida adalah. Soal ini masuk dalam materi energi ikatan rata-rata pada bab termokimia. Untuk memudahkan menjawab soal ini, kita perlu menggambar struktur masing-masing senyawa yang ditanyakan. Bagi yang mau mencoba menjawab soal ini, bisa di-pause terlebih dahulu videonya, lalu lanjutkan lagi setelah selesai menjawab. Jika sudah, mari kita bahas satu persatu untuk soal nomor 10. Jika dilihat pada gambar, gas hidrogen memiliki satu ikatan tunggal HH, oksigen memiliki ikatan rangkap 2, dan hidrogen peroksida memiliki 2 ikatan OH dan 1 ikatan tunggal OO. Lalu untuk menentukan nilai delta H-nya, kita bisa menggunakan rumus jumlah energi ikatan yang terputus dikurang jumlah energi ikatan yang terbentuk. Energi ikatan yang terputus adalah jumlah energi pada reaktan, sedangkan jumlah energi yang terbentuk adalah jumlah energi pada produk. Pada reaktan terdapat satu ikatan tunggal HH dan ikatan rangkap 2 OO, dikurang dengan 2 ikatan tunggal OH dan 1 ikatan tunggal OO. Dengan demikian didapatkan nilai delta H-nya sebesar minus 127 kJ per mol. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Nah, kira-kira dari soal nomor 6 sampai nomor 10, teman-teman betul berapa nih? Untuk yang benar semua selamat, dan untuk yang masih salah bisa disimak lagi pembahasan pada video ini. Mungkin sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada hal yang ingin didiskusikan, bisa kita diskusikan bersama di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk melihat video lainnya terkait pembahasan OSK Kimia di tahun-tahun sebelumnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.